Film diawali dengan terlihatnya sebuah desa bernama Harlow yang berada di Amerika Serikat. Saat itu terdapat seorang anak kecil yang hanya tinggal berdua bersama ayahnya, dikarenakan ibunya yang telah meninggal dunia. Diketahui anak itu bernama Craig. Saat itu Craig dan ayahnya sedang mengikuti kegiatan di sebuah gereja di desa itu. Di saat itu juga, Craig tampil di depan untuk membacakan Alkitab dengan sangat hikmatnya. Kemudian tanpa ia sadari, seorang pria tua yang bernama Harrigan, sangat tertarik dengan pembawaan dan cara bicara Craig. Karena hal tersebut akhirnya Tuan Harrigan memutuskan untuk datang ke rumah Craig, dan memintanya untuk menjadi private reader, atau pembaca pribadi, dengan bayaran $5 per jamnya. Diketahui Harrigan adalah satu-satunya orang terkaya di desa Harlow. Ia juga memiliki sebuah rumah yang sangat luas. Namun saat itu ia hanya mempunyai 2 orang asisten rumah tangga. Selama bekerja di rumah Tuan Harrigan, Craig hanya datang ke rumah itu sebanyak 3 kali dalam seminggunya. Namun khusus di hari Selasa, Craig harus membuka pintu itu seorang diri, dikarenakan hari tersebut adalah hari libur bagi kedua pembantunya. Di rumah itu Craig hanya ditugaskan untuk membaca beberapa halaman buku, untuk Tuan Harrigan. Dikarenakan saat itu Tuan Harrigan sudah memiliki umur yang sangat tua. Sehingga penglihatannya semakin lama semakin kabur. Saat itu Craig sudah sangat familiar dengan rumah dan kepribadian Tuan Harrigan. Sehingga ia pun mulai mengetahui masa lalu dan informasi tentang majikannya tersebut. Di mana saat itu Tuan Harrigan tidak pernah menikah seumur hidupnya. Sehingga ia pun tidak memiliki seorang anak sama sekali. Tuan Harrigan juga sengaja meninggalkan seluruh keluarganya demi tinggal di desa Harlow. Di masa lalu ia juga sempat mengelola sebuah perusahaan besar. Namun ia sengaja mengundurkan diri hanya karena karyawannya tidak bertindak jujur, dan selalu melawan akan perintahnya. Dan di masa sekarang ini, Tuan Harrigan hanya menjalankan sebuah bisnis rumahan, yakni berjualan sebuah kartu lotre, alias togel bernama Red Devil. Saat itu Tuan Harrigan selalu memberikan bonus berupa kartu lotre kepada Craig setiap akhir bulannya. Namun sayangnya Craig tidak pernah memenangkan hadiah itu sama sekali, walaupun dia sendiri sudah menggosok ratusan lembar kartu Red Devil dari pemberian Tuan Harrigan. Hingga akhirnya setelah sekian lama, tak terasa Craig sudah membacakan untuk kakek Harrigan selama 5 tahun lebih. Dan sekarang ini ia sudah menjadi seorang remaja yang siap menempuh pendidikan SMA. Di masa sekolahnya, Craig harus berpergian menggunakan bis sekolah karena lokasi sekolah yang berada di tengah kota. Di sekolah itu juga terdapat seorang pembuli yang bernama Kenny. Craig bersama teman-teman satu desanya sudah diwanti-wanti bahwa Kenny adalah orang yang sangat jahil. Kemudian Craig juga ditunjukkan bahwa di sekolah ini, terdapat kantin untuk para murid yang sering menghabiskan waktu dengan bermain handphone. Bahkan tempat duduk mereka juga dipisahkan berdasarkan dengan jenis merek HP mereka. Jelas hal tersebut membuat Craig bersama teman-temannya iri, karena mereka tidak pernah memiliki handphone sama sekali. Singkat cerita setelah kelas selesai, terlihat Kenny sengaja mendekati Craig untuk membulinya. Ia sengaja menyuruh Craig menyemir sepatunya, dengan alat semir sepatu yang sudah ia siapkan. Namun aksinya itu disadari oleh seorang guru bernama Ibu Hart, yang sangat benci dengan aksi bully-membuli. Sayangnya Kenny masih saja tidak tahu diri, walaupun ia sudah diselamatkan oleh Craig. Saat kembali ke rumah, ayahnya bertanya tentang hari pertama Craig di sekolah. Namun Craig tidak ingin berbicara banyak, dan ia hanya meminta agar sang ayah mau membelikannya handphone. Sontak ayahnya pun menjawab bahwa di desa kecil ini, kau tidak memerlukan handphone, kau hanya perlu berbicara untuk bisa bergaul dengan orang-orang. Kemudian Craig pun kembali ke kediaman Tuan Harrigan. Berkat kesan pertamanya di sekolah, Craig pun bertanya apakah Tuan Harrigan pernah dibuli. Lalu Tuan Harrigan menjawab, bahwa di masa lalu ia sering dibuli di tempat kerjanya, dan pembulian itu ia alami hampir di setiap harinya.
Sehingga karena peristiwa itu, ia pun harus menghadapi semuanya dengan sifat yang sangat keras. Bahkan ia tidak segan-segan untuk menyingkirkan orang-orang yang tidak pernah memberikan rasa nyaman kepadanya. Singkat cerita, hari Natal pun tiba. Saat itu Craig memberikan hadiah kepada ayahnya sebuah sweater. Dan seperti biasa, Craig sendiri mendapatkan sebuah kado dari Tuan Harrigan berupa kartu Red Devil. Dan ternyata kali ini Craig mendapatkan jackpot hadiah yang sangat besar, berupa uang senilai $3.000. Sementara ayahnya juga sengaja memberikan Craig sebuah iPhone, yang dulu pernah Craig inginkan. Saat itu Craig memutuskan untuk membagi hadiah $3.000-nya tersebut menjadi dua. 50%-nya Craig akan gunakan untuk biaya pendidikannya, sementara sisanya lagi akan ia gunakan untuk hal lainnya. Saat tiba di sekolah, Craig benar-benar datang dengan penuh antusias. Sehingga membuat teman-temannya pun heran, mengapa Craig begitu terburu-buru untuk pergi ke kantin. Dan ternyata Craig hanya ingin duduk bersama orang-orang yang sangat sibuk dengan handphone mereka masing-masing. Setelah pulang dari sekolah, Craig pun kembali mendatangi kediaman Tuan Harrigan. Saat Craig ingin membacakan Tuan Harrigan sebuah cerita, Tuan Harrigan lantas bertanya kepada Craig, "Mengapa kau tidak menghabiskan waktu bersama teman-temanmu untuk bergaul, maupun bersama wanita?" Kemudian Craig menjawab bahwa ia sangat menikmati setiap detik kebersamaannya bersama Tuan Harrigan. Ia juga menikmati waktu saat ia membacakan buku untuknya, di mana Craig bisa berbicara lantang selama 1 jam penuh. Hal tersebut memberikan sebuah kekuatan yang jelas-jelas tak bisa ia dapatkan di luar sana. Singkat cerita di hari berikutnya, Craig pun kembali datang sambil membawakan sesuatu untuk Tuan Harrigan. Dan ternyata Craig sengaja memberikannya sebuah handphone kepada Tuan Harrigan, dengan menggunakan uang dari hadiah yang ia dapatkan sebelumnya. Namun walaupun Tuan Harrigan adalah orang yang sangat kaya, terlihat saat itu Tuan Harrigan tidak tertarik sedikit pun dengan teknologi. Kemudian Craig memancing Tuan Harrigan dengan menginstal aplikasi bursa saham, yang dapat diakses hanya dengan beberapa sentuhan. Dan Craig juga mengajarkannya untuk melihat berita terupdate hari ini. Mengetahui hal itu, lantas membuat Tuan Harrigan pun kagum, karena surat kabar yang biasa ia baca, tidak pernah memberikan berita secepat dan selengkap ini. Pada momen itu Craig sengaja mengajari Tuan Harrigan seharian penuh, untuk menggunakan handphonenya. Craig mengajarin bagaimana cara menyunting panggilan telepon, mengatur nada dering, serta bagaimana caranya untuk membalas pesan. Hingga akhirnya Tuan Harrigan pun siap untuk menggunakan handphonenya. Singkat cerita, seiring berjalannya waktu, kesehatan Tuan Harrigan pun semakin lama semakin memburuk. Hal itu dapat dilihat dengan adanya tabung oksigen yang baru saja ia beli, untuk digunakan secara rutin. Saat itu Craig bercerita bahwa ia sangat ingin untuk menjadi seorang penulis naskah. Namun sayangnya Tuan Harrigan tidak menyetujui cita-cita yang diinginkan Craig. Tuan Harrigan menjelaskan, bahwa profesi tersebut sangat beresiko dikarenakan dalam dunia entertain, banyak sekali musuh yang harus dihadapi. Karena hal itu Tuan Harrigan memaksa Craig, untuk berjanji bahwa Craig harus menyingkirkan orang-orang yang dianggap sebagai musuh. Kemudian di hari berikutnya, seperti biasa Craig mendatangi kediaman Tuan Harrigan. Namun kali ini ia pun dikejutkan dengan keadaan Tuan Harrigan yang tidak bersuara sama sekali. Saat itu Craig melihat Tuan Harrigan sudah tergeletak di kursi, sambil memegang ponselnya. Namun saat Craig berusaha menggoyangkan tubuhnya, ternyata di saat itu juga ponselnya langsung berbunyi. Dan ternyata di detik-detik kematiannya, Tuan Harrigan berusaha untuk menghubungi Craig karena suatu hal. Namun usahanya itu pun tidak terjadi, dikarenakan ajalnya yang lebih dulu menghampirinya. Karena kejadian itu, Craig lantas menghubungi ayahnya untuk memberitahukan perihal kondisi Tuan Harrigan yang sudah tidak bernyawa. Kemudian di momen itulah, Craig kembali membaca buku di depan mendiang Tuan Harrigan untuk terakhir kalinya.
Sepulangnya di rumah, Craig baru menyadari bahwa ia tidak sengaja membawa ponsel mendiang Tuan Harrigan. Saat itu Craig tidak mampu lagi menahan kesedihannya atas sepeninggalan Tuan Harrigan. Sehingga Craig sendiri mengirimkan sebuah pesan kepada Tuan Harrigan, bahwa ia sangat merindukan sore hari di saat mereka bersama. Kemudian di hari berikutnya, upacara pemakaman Tuan Harrigan pun dilakukan. Saat itu Craig berkata kepada ayahnya bahwa ia ingin menjadi orang terakhir yang melihat wajah Tuan Harrigan. Kemudian setelah semua orang keluar, Craig berinisiatif untuk memasukkan handphone Tuan Harrigan ke dalam sakunya. Hingga akhirnya jasad Tuan Harrigan pun dikubur di tempat lokasi yang sama bersama dengan makam ibunya Craig. Kemudian setelah pemakaman selesai, Craig pun dihampiri oleh seseorang yang menangani keuangan Tuan Harrigan. Orang itu lalu memberikan Craig sebuah surat wasiat dari mendiang Tuan Harrigan. Di dalam surat wasiat itu tertulis bahwa Tuan Harrigan telah memberikan Craig uang sebesar $8.000 untuk membiayai kuliahnya selama 4 tahun, serta sebagai modal awal untuk Craig membangun karirnya. Tapi ada satu hal yang mengejutkan Craig saat itu. Di akhir kalimat surat wasiat tersebut tertulis bahwa Tuan Harrigan juga merindukan sore hari di saat mereka bersama. Dikarenakan kejadian tadi siang, sehingga membuat Craig tidak bisa tidur semalaman. Kemudian di saat itu juga, ia kembali mengambil ponselnya dan sengaja menelepon Tuan Harrigan, dan meninggalkan pesan suara. Craig berkata bahwa ia benar-benar merindukan keberadaan Tuan Harrigan. Kemudian di pagi harinya, lagi-lagi Craig terkejut setelah ia mendapatkan balasan pesan singkat dari mendiang Tuan Harrigan, yang bertuliskan sebuah kode rahasia. Karena hal tersebut lantas Craig pun segera melaporkan peristiwa itu kepada ayahnya. Tetapi ayahnya menyangkal dan berkata bahwa kemungkinan besar ponsel Tuan Harrigan telah diretas, atau diambil oleh seseorang. Namun Craig tetap tidak percaya, dan kemudian Craig berusaha untuk membuktikannya dengan pergi ke pemakaman Tuan Harrigan. Sesampainya di pemakaman, Craig lalu menghubungi ponsel Tuan Harrigan, dan ia juga berusaha mendengarkan suara dering dari dalam kuburnya. Dan ternyata ponsel Tuan Harrigan pun masihlah berfungsi dengan baik. Sepulangnya dari pemakaman, Craig menyadari bahwa rumah Tuan Harrigan akan segera dijual. Craig yang melihat itu pun hanya bisa pasrah dan melanjutkan sekolahnya dengan perasaan tak karuan. Di suatu ketika menjelang akhir semester, Craig mendapatkan undangan dari seorang wanita bernama Regina untuk datang ke acara pesta dansa malam nanti. Singkat cerita di malam harinya, ketika pesta sedang berlangsung, Regina meminta izin kepada Craig bahwa ia ingin ke toilet. Craig yang menunggunya di luar pun secara tiba-tiba dihampiri oleh Kenny. Kenny berkata bahwa dirinya baru saja dikeluarkan dari sekolah. Dikarenakan pihak sekolah telah mengetahui bahwa Kenny menjual narkoba di lingkungan sekolahnya. Kenny menuduh bahwa Craig lah yang telah melaporkan perihal tersebut kepada pihak sekolah. Kenny yang terlanjur emosi pun langsung menghajar Craig hingga babak belur. Beruntung di saat yang tepat, Regina menyadari peristiwa tersebut dan langsung membawa Craig kepada Ibu Hart. Saat mengobati luka cerak, ia pun berkata bahwa Ibu Harap memiliki bau yang sangat harum. Kemudian Ibu Hart pun menjawab, bahwa harum tersebut berasal dari sabun mahal yang bermerek Boat Bay, yang sangat ia sukai. Setibanya di rumah, Craig tidak menceritakan peristiwa penganiayaan itu kepada ayahnya. Ia sengaja menutup mulut agar segala masalah tidak semakin parah. Kemudian Craig pun langsung bercerita kepada Tuan Harrigan, dengan cara mengirimkan pesan suara, kalau ia baru saja dihajar oleh Kenny di acara sekolahnya. Setelah mengeluarkan unek-uneknya, Craig pun sedikit merasa lega dan siap untuk memulai harinya. Di pagi harinya tanpa diduga Craig mendapatkan kabar dari teman sekolahnya, bahwa Kenny ditemukan tewas tadi malam. Karena kejadian itu, sehingga membuat Craig terkejut atas nasib tragis yang dialami teman sekelasnya.
Dan ternyata penyebab kematian Kenny diakibatkan ia yang terpeleset dalam keadaan mabuk, sehingga membuat lehernya patah dengan posisi badan menghadap ke bawah sambil memegang semir sepatu. Dan secara kebetulan, posisi ini terlihat sangat mirip dengan posisi Craig ketika ia dihajar oleh Kenny sebelumnya. Di malam harinya, Craig kembali menelpon Tuan Harrigan dan berkata apakah kematian Kenny ada hubungannya dengan Tuan Harrigan. Dan jika ada, maka Tuan Harrigan boleh mengetuk pintunya sebanyak 3 kali. Setelah menunggu beberapa saat, bukannya suara ketukan yang ia dapatkan. Tetapi di saat itu juga Craig malah di-miss-call oleh Tuan Harrigan, dan mengirimkannya pesan dengan kode yang tidak diketahui. Craig yang merasa tak tahan lagi dengan ini semua, ia pun mencoba mendatangi toko handphone di pusat kota. Dan meminta pelayan tokonya untuk memindahkan semua datanya ke sebuah handphone yang baru. Setelah itu Craig langsung menaruh handphone lamanya ke dalam sebuah kotak, dan menyimpannya di dalam lemari bajunya. Setelah sekian lama seiring berjalannya waktu, kehidupan Craig pun berjalan secara normal seperti kebanyakan orang pada umumnya. Saat itu Craig mendapatkan beasiswa penuh dari salah satu perguruan tinggi. Kemudian ia pun berpamitan kepada ayahnya yang sangat menyayanginya. Setibanya di Boston, Craig benar-benar hidup mandiri. Dan ia pun bertekad untuk dapat sukses agar dapat membalas segala kebaikan yang telah diberikan oleh ayahnya. Sampai suatu ketika, Craig mendapatkan kabar buruk dari ayahnya, bahwa guru kesayangannya Ibu Hart, telah tewas dalam sebuah kecelakaan mobil. Saat itu Ibu Hart sedang jalan-jalan bersama tunangannya, namun semuanya berubah total setelah seorang pemabuk bernama Dean, berkendara dari arah yang berlawanan. Sehingga terjadilah tabrakan tersebut dan membuat Ibu Hart tewas di tempat. Sedangkan kekasihnya mendapatkan luka yang cukup serius, serta harus dirawat di rumah sakit. Tetapi pelaku penabrakan itu alias Dean, hanya mendapatkan hukuman berupa rehabilitasi selama 6 bulan, padahal semasa hidupnya ia telah menabrak 4 orang hingga tewas, termasuk Ibu Hart sendiri. Jelas Craig menjadi sangat marah dan ia merasa sangat dendam kepada Dean, dan mengharapkan kematiannya. Sehingga setelah sekian lama, Craig kembali memutuskan untuk mengambil ponselnya, kemudian ia pun menelpon Tuan Harrigan. Craig menceritakan semua peristiwa yang dialami Ibu Hart, dan menginginkan agar Tuan Harrigan dapat menegakkan keadilan atas kematian gurunya tersebut. Di hari-hari berikutnya, Craig terus memantau berbagai berita di internet, maupun televisi. Saat itu Craig benar-benar menunggu berita kematian dari Dean secepat mungkin. Dan ternyata beberapa hari setelahnya, Dean pun ditemukan tewas di dalam kamar selnya. Kemudian dengan segera Craig pun mendatangi tempat rehabilitas tersebut, serta menemui salah seorang petugas. Craig rela membayar $200 kepada petugas itu, demi mendapat informasi kronologis bagaimana Dean bisa tewas. Dan ternyata ia tewas di dalam kamar mandinya, akibat tersedat separuh sabun batangnya. Yang mengejutkan ternyata merek sabun itu sama persis dengan apa yang dipakai oleh Ibu Hart semasa hidupnya. Mendengar penjelasan tersebut, Craig pun merasa tidak percaya serta tidak percaya atas semua yang telah terjadi. Kemudian di hari yang sama, Tuan Harrigan kembali mengirimkan pesan kepada Craig, dengan kode-kode agar Craig menghentikan semua permintaannya. Craig yang menyadari maksud dari Tuan Harrigan pun langsung segera mengucapkan terima kasih, serta selamat beristirahat kepada Tuan Harrigan. Kemudian Craig pun dengan sengaja membuang handphone lamanya, dengan maksud memenuhi permintaan dari Tuan Harrigan. Dan film pun berakhir.